Hai semuanya, kenalin nama aku Deran dan selamat datang di video pertama aku. Ya, di sini aku cuma mau ngasih tahu ke kalian tentang seberapa bergunanya itu air bagi tubuh kita. Fakta sehari-hari yang kalian dengar pasti tahu lah ya bahwa tubuh kita yang kayak benar padat ini sebenarnya 70% itu terdiri dari air. Ya, emang agak nggak masuk akal sih kalau kita lihat dari luar, tapi itu kenyataannya. Bayangin aja, tubuh kita yang terdiri dari banyak air, tapi kita nggak penuhi kandungan airnya. Aku kemarin sampai sakit gigi karena kekurangan air. Udah mendingan sakit gigi, malah aku kena sariawan lagi. Pas udah selesai sariawan, aku sakit gigi lagi. Nah, padahal aku merasa pas aku sakit itu, aku udah minum banyak air. Tapi kalau kita udah sakit mau diobatin, pasti bakalan lama. Lebih baik mencegah lah, dari manapun mencegah itu pasti lebih baik. Aku cuma mengingatkan ke kalian, mending kalian minum air sebanyak mungkin sekarang daripada nanti pas sakit baru kalian sadar. Kalau kalian mau nyari manfaat air itu apa aja, itu pasti bakalan banyak banget di internet. Dan ya aku memang nyari di internet aja sih, aku bukan ahli air. Ya itu aja. Karena aku tuh belajar dari pengalaman, jadi aku mulai sadar tentang seberapa penting itu air bagi tubuh kita. Nah, aku pun nyari-nyari di internet dan aku nemuin beberapa fungsi air yang cukup menarik. Yang pertama, air berfungsi sebagai pembersih alami. Oke, kita analogikan kalau tubuh kita beraktivitas itu kan pasti ada kotoran yang nempel di kulit kita. Kalau kita mandi, itu bakalan dibersihin kan. Itu juga yang berlaku pas kita masukin air ke dalam tubuh kita atau pas kita minum air. Jadi kalau kita makan makanan yang ada sekarang, itu pasti banyak banget ada zat-zat yang seharusnya kita tidak makan atau zat-zat yang bikin kita sakit. Nah, kalau kita udah minum air secara cukup, itu bakalan dialirin sama air sehingga zat-zat itu tuh nggak nempel di dalam tubuh kita. Itu bisa dikeluarin lewat buang air besar ataupun pas kita kencing. Ya walaupun mungkin nggak sepenuhnya bakalan keluar dari tubuh kita, tapi bisa mengurangi resiko buat terkena penyakit. Yang kedua, air berfungsi sebagai penjaga suhu tubuh. Oke, kalian pasti tahu lah ya, tubuh kita tuh benar-benar canggih. Kalau kita beraktivitas, itu pasti bakalan ngeluarin panas tubuh kan. Nah, kalau udah tubuh kita panas, supaya tubuh kita nggak kesakitan atau biar nggak kepanasan, panasnya itu bakalan dikeluarin melalui berkeringat. Nah, keringat ini itu kan berbentuk zat cair. Zat cair ini merupakan air, termasuk air kan. Kalau kita kekurangan air, walaupun kekurangan air, itu bakalan tetap dipaksa buat dikeluarin keringat lewat cadangan air di dalam tubuh kita. Karena kalau kita nggak ngeluarin panas di tubuh, itu bakalan bikin kita malah jadi sakit. Karena airnya udah berkurang, otomatis kan cadangan air dalam tubuh itu bakalan tipis. Nah, itu bakalan nyebabin kita jadi dehidrasi kalau nggak minum air. Tapi kalau kita udah minum air secukupnya, walaupun kita berkeringat, itu bakalan ngisi lagi cadangan air yang ada dalam tubuh kita, sehingga tetap bisa menjaga suhu tubuh pas kita beraktivitas, biar nggak kepanasan dan juga biar nggak dehidrasi. Yang ketiga, air berfungsi sebagai penjaga mood. Air itu sangat berpengaruh bagi sistem kerja otak kita. Nah, di otak kita tuh ada yang mengatur bagaimana tingkat perasaan. Nah, kalau kita kekurangan air atau dehidrasi, itu bakalan ngebikin kita merasa lelah, kayak cemas, terus bingung, yang bikin mood kita tuh jadi jelek. Nah, sementara kalau kita udah minum cukup air, itu bakalan bikin kita tuh jadi lebih bersemangat atau membuat mood kita tuh jadi lebih bagus. Kalau kalian punya mood yang kurang bagus dan udah ngelakuin banyak hal tapi belum bisa mulihin mood, itu berarti kalian kurang konsumsi air. Yang terakhir, air membantu pencegahan proses penuaan. Proses penuaan di sini yang dimaksud tuh bukan dari umur kita, tapi dari bagaimana kita kelihatan. Kalau kita konsumsi banyak air atau cukup air, itu bakalan membantu proses pemeliharaan kulit atau menyebabkan kulit kita tuh tetap terpenuhi lah kandungan airnya, tetap sehat dan juga lembab. Sehingga kulit kita tuh nggak bakalan cepat kendor atau nggak bakalan cepat keriputan. Tapi kalau udah umur 40 atau 50-an ke atas, itu ya pasti kelihatan tua walaupun bagaimana, ya kecuali kalau memang perawatan khusus gitu. Intinya kalau kita udah konsumsi cukup air, itu juga membantu buat kita supaya nggak kelihatan cepet tua. Oke, itu aja beberapa fungsi air yang aku temuin di internet dan aku anggap cukup menarik. Tapi kalau kalian mau nyari fungsi air di internet, itu pasti bakalan banyak lagi kalau kalian bisa cari. Di sini mungkin kalian udah mulai sadar betapa pentingnya air bagi tubuh kita, betapa bergunanya air, dan betapa ketergantungannya kita terhadap air. Jadi kalau kalian mau jaga kesehatan, jangan lupain minum air dengan cukup setiap harinya. Jangan nunggu minum air pas kalian haus saja, tapi minum air lah setiap kalian ingat. Ya, aku cuman ngasih tips ke kalian supaya nggak dehidrasi ya. Tapi sebenarnya aku sendiri pun masih berusaha buat nerapin kebiasaan minum air. Karena aku sebenarnya masih kurang minum air sih. Tapi pas video ini selesai mungkin aku bakalan lebih sadar. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen buat ide konten selanjutnya.